Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading lagi ya. Ini pembacaan tarot. Energinya universal banget ya. Energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebalik-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang rasain atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul rencana dia ke kamu dalam waktu dekat ya. Kita clarify energi kayak gimana rencana orang yang kamu fokuskan dalam waktu dekat. Oke. Wops. Oke. Sebentar. Kartunya ngamuk nih. Kita lihat lagi ya. Oke. Jadi ini energinya kayak tegang gitu. Ini ada stability. Oh, iya. Candles, magics. Ini ada clearance, imagination, incubation, dan ada union. Oke. Ya. Jadi kalau aku lihat ya, ini orang yang dealing sama kamu atau vice versa, dia kayak lagi apa ya? Ya seperti energinya tadi, tegang gitu. Tegang bisa karena ngerasa kacau banget hidupnya sekarang. Dia ngerasa emosionalnya nggak stabil ya. Dia merasa sekarang itu ya nggak menentu kondisinya, hidupnya. Bisa dibilang berantakan gitu ya. Nggak stabil. Aku bisa bilang orang ini jadi kayak mudah atau rentan berkonflik sama yang lain. Dia bisa aja sekarang itu konflik sama orang lain, ke keluarga kah, ke teman atau sama seseorang, atau ini ada konflik ya tentang kerjaannya, studi bisnisnya atau sebagainya. Tapi ada juga konflik dari dalam dirinya sendiri ya, yaitu konflik batin. Dia merasa nggak bisa ngehandle dirinya, mudah sensi, emosi, ya nggak menentu sih dianya. Ini beberapa dari mereka memang ya lingkungannya, orang di sisinya atau keluarga atau temannya itu kayak memang udah ngasih efek buruk ke dia gitu. Toxic sih hidupnya sekarang. Ada juga yang di naungan magic, ada juga yang memang ya mungkin dia ini sedang mengikuti vibrasi kamu ya. Beberapa dari mereka ini, kalian itu punya koneksi kuat. Jadi kalau kamu sudah ada kesadaran spiritual, dia akan mengikuti kamu. Terutama ini yang soulmate ya, apalagi twin flame, yang high vibration ya, energinya yang tinggi banget. Udah nggak ngomong, nggak ketemu, tapi tetap terkoneksi. Nah itu biasanya semesta yang mendorong dia mengikuti spiritualitas kamu gitu. Jadi orang kayak gini tuh biasanya kayak banyak cambuk yang dia rasakan. Contoh ya, dia kayak lagi jatuh gitu mentalnya, dia nggak bahagia mungkin sama hidupnya, ada masalah entah di karir, studi, keuangan atau sama yang lain. Itu kayak secara nggak langsung membuat dia
pengen keluar dari situasi nggak enak ini. Terus dia seperti mencari jati diri ya, seperti mencari kayak sebenarnya hidup yang bahagia itu kayak gimana sih, kok gini banget ya hidup gue ngerasa selalu sensi, emosi, gue selalu ngerasa labil. Nah gitu sih, kadang dia bingung sih kayak gimana menjalani kehidupan ini. Jadi dia mencari cahaya, terus semesta memberikan cahaya itu ya. Bisa memang ini karena dia berdoa, atau ya memang dia tuh pada akhirnya give up gitu ya, nyerah, dan Tuhan mendekatkan dia gitu ke kamu. Ya mungkin kamu yang memang sebagai sosok memberikan cahaya ke dia gitu. Kamu sosok pemberi cahaya untuk dia. Ya sebelumnya sih aku rasa mungkin udah banyak hal positif yang kamu lakukan ke dia ya. Beberapa kalian udah melakukan banyak kebaikan sama dia, atau vice versa. Jadi ya gak kebetulan sih kamu hadir di hidup dia. Cuma pada saat itu ketika kamu baik ke dia, dia gak ngehargai kamu, malah ngecewain. Terus pada saat kalian gak punya hubungan yang baik atau lost contact, dia bingung sendiri menjalani hidupnya. Sama siapa juga dia kayak kebingungan. So ya, di situ sih kayak ada semacam energi yang mendorong dia mencari kamu karena kamu sebagai cahayanya gitu. Ini spiritual banget sih aku lihat ya. Ada seseorang di sini yang dia menutup diri atau dia kayak pasif banget. Sebenarnya bukan karena mau nyuekin kamu juga ya. Ya oke lah, selama ini kadang dia cuek gitu. Tapi ya kalau udah menutup diri banget, ini memang karena dia lagi ada proses kontemplasi juga gitu ya. Dia seperti kayak orang yang merenung, mencari jati dirinya, siapa dia, tujuan hidupnya apa, dan kedepannya siapa yang dia mau gitu. Dan ternyata setelah udah lama nih, baru dia kayak ngerasa dia pengennya sama kamu gitu. Kita lihat lagi ya. Okay, Seven of Pentacles. Ya. Four of Swords. Ini ada Three of Swords. Ada The Wheel. Hierophant. Hehe, oh, the Devil. Okay, Six of Cups. Ya. Virgo, Libra, Aquarius, Gemini. Ini yang kuat Taurus, Capricorn. Yang kuat juga ada Leo, Aries ya, Sagittarius. Terus yang dominan banget ini Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi orang ini ya, dia harus ngalamin banyak hal yang gak enak di hidupnya, baru ada kesadaran spiritualnya gitu. Kesadaran spiritual itu artinya luas ya, menemukan jati diri, tahu tujuan hidup, tahu siapa yang dia mau, nah gitu. Jadi ya banyak sih kesedihan yang dia rasakan, sakit hati, terus kecewa, dia kayaknya gagal juga ya dalam beberapa hal. Mentalnya jatuh, ada yang keuangannya jatuh, seperti kayak nggak tahu masa depan harus bagaimana. Ada juga yang kayak sampai sakit ya. Karena orang kayak gini tuh kalau udah stressful, udah mentalnya down banget, ya ujung-ujungnya jatuh sakit gitu. Entah sakitnya kambuh kah, atau ya dia rentan sama penyakit gitu ya. Setidaknya kayak nggak semangat lah menjalani hidup, gini-gini aja hidup gue. Ini beberapa, sebenarnya ada juga orang di sekeliling dia, atau memang ada yang lain gitu kan, tapi dia merasa seperti
ya aneh aja gitu. Mungkin karena dia sudah kenal kamu ya, dia udah tahu kamu tuh berbeda daripada yang lain, dia tahu kamu tuh unik, dia tahu kebahagiaan yang sesungguhnya itu dari kamu. Jadi kayak ke yang lain itu dia merasa ya nggak passionate gitu, merasa kayak kamu bagian jiwa dia. Jadi kalau kalian nggak sama, nggak bareng, tidak bersama, ya itu sakit menurut dia gitu. Dan proses nyadarnya itu lama ya. Ada yang kayak ya harus lama dulu nggak komunikasi, nggak ketemu, baru kayak ngerasa sakit banget gitu, nggak ada lo ya. So dia stuck nih energinya, dia merasa ya nggak tahu sih harus kayak gimana, hidupnya itu seperti apa. Sebenarnya ada juga ya orang-orang di sekitar dia yang ya bisa aja bikin dia senang-senang, tapi kok kayak dia merasa ini bukan yang dia mau, orang itu bukan yang dia mau. Jadi ya dia kayak mendoakan apa yang dia rasakan. Dia ujung-ujungnya kayak ya mencari Tuhan, ngomong sama yang maha kuasa kalau sebenarnya bukan ini hidup yang dia mau, atau bukan orang lain itu yang dia mau gitu, tapi kamu. Ini beberapa orang lama ya, ada yang punya perbedaan gitu. Udah banyak sih momen-momen indah yang kalian jalani, hubungan gak jelas juga. Dia merasa kayaknya yang gue cari tuh orang kayak lo gitu, orang yang benar-benar ya kayak lo. Aku nyari orang yang seperti kamu sih gitu, tapi gimana ya, dia ya gitu, toxic sih hidupnya ini ya. Ada pengaruh lah dari orang tua, teman, ada orang lain juga ya. Bisa saja dia ini udah ada yang lain, dia merasa kayak ya udahlah ini zona nyaman gue ngerasa sama orang lain selevel, sepadan, tapi kok gimana ya, gue ngerasa hidup gue gini-gini aja, stuck, ngerasa seperti ada di situasi toksik, ada di dalam situasi yang bikin gue susah tidur. Gue ngerasa kayak ya gue pengen bahagia gitu. Dia ngerasa gitu sih kak. Dan orang ini sebenarnya ya mungkin terlalu keras ya sama pemikiran dia. Dia terlalu keras sama prinsipnya. Padahal sebenarnya dia itu ada plan-plannya juga ya. Makanya kan mau dipengaruhi orang lain gitu. Dan dia ini sebenarnya bisa membuat keputusan ya. Contoh kayak gue udah tahu nih ini energi toksik dari ini. Gue udah tahu nih temen gue pengaruhin gue kayak harus melakukan hal yang toksik. Gue udah tahu nih kayaknya gue nggak bahagia sama orang lain ini, tapi gue juga bingung ya gimana gitu supaya gue keluar dari situasi ini. Jadi kalau dia ada yang lain ya, sebenarnya dia pengen banget melepas orang lain itu, terus dia pengen kembali ke kamu. Atau ya dia kayak baru nyadar cintanya kuat banget sama kamu, dia nggak pernah merasakan ini sama orang lain. Ya mungkin dia belum ngerti nih apa istilah spiritual connection, belum ngerti dianya soal twin flame, dia mungkin belum menggali soal itu. Jadi ya sulit sih dia berkata-kata, tapi dia udah dapet feelnya. Dia udah tahu nih, oh gue punya ikatan batin kuat tuh sama lo gitu. Jadi ya sebenarnya kayaknya ujungnya gue bakalan nyariin kamu. Oke. Kita lihat lagi. Oh ya, dari sini lagi. Oke, ini dulu. Nah, ini ada Five of Cups. Oke, ada The Star, Queen of Wands, Queen of Cups, Ten of Pentacles, ada The Judgment, dan ada King of Swords. Libra, Aquarius, Gemini ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Ini lengkap banget, yang kuat Aquarius ya.
Yang kuat ini juga ada Pisces bersama Cancer ya. Scorpio juga kuat di sini. Oke. Biasanya ya kalau kita elemennya punya sensitivity yang tinggi, terus kita punya kesadaran spiritual, biasanya ada sih orang yang punya koneksi dengan kita, terutama twin flame ya. Nah, ini mungkin beberapa kalian seperti itu. Jadi orang ini overthinking banget, mikirin kamu banget. Dia merasa seperti, ya kalau dipikir-pikir lo tuh bukan tipe gue gitu. Kalau dipikir-pikir lo tuh bukan yang gue pengen. Apalagi kalau lo tuh nggak cakep-cakep banget gitu. Lo tuh udah kayak kelihatan tua. Lo tuh kayak yang nggak sama dengan gue, nggak selevel. Kita tuh beda, atau kayak ya gue ada yang lain kok, lo ada yang lain kok gitu. Makanya dingin ya situasinya, seperti di kutub. Itu sih. Tapi ya orang kayak gini tuh sampai kapan sih tahannya gini-gini terus ya. Dia hampir tiap malam loh mikirin kamu. Dia hampir tiap malam kayak susah tidur gitu mikirin kamu. Campur aduk ya yang dia rasakan. Pertama, dia baru menyadari kalau cinta dia itu tumbuh ke kamu ya. Beberapa dari mereka ini sebelum-sebelumnya kayak gengsi gitu, atau kayak ya gue nggak mau sih nunjukin gue cinta gitu, atau memang kayaknya ya gue nggak mau gitu sama lo, ada yang lebih baik kok, ada yang lebih ini, gue udah sama ini kok, atau kayak segala macam lah. Jadi dia biarkan cinta itu mungkin ya, dibiarin berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ternyata cintanya tumbuh. Jadi cinta itu kan apa ya, nggak boleh disepelein juga sih. Kalau memang udah ada benih cintanya, ya itu bisa tumbuh sebenarnya. Apalagi kalau benihnya berkualitas kayak kamu. Wah, gitu. Itu sih. Jadi ya dia mungkin sepele, dia merasa kamu bukan tipenya, bukan level dia atau gimana, atau dia mengabaikan aja perasaan itu. Kemudian apa ya, kalau misalnya kamu udah banyak melakukan kebaikan ke dia tapi dia tetap cuek, terus kalau kamu misalnya udah banyak berkorban, udah banyak sabar menghadapi dia, tapi dia merasa kamu bukan yang terbaik, ya sudah, biarin aja lah kayak gitu. Karena ya ini sih udah berjalan waktu, perlahan dia kayak menyadari gitu, lo beda dari yang lain gitu ya. Beberapa ini ada yang orangnya ya, kalau secara realita ya udah banyak banget pengorbanan kamu udah respect banget sama dia, peduli banget. Apalagi kalau ya yang udah sering ngelus dada ya, udah sering sabar ya udah banyak gitu yang kamu lakukan, tapi dia hanya menilai keburukan kamu, ya tetap aja kan dia biarin kamu gitu, dia nggak berjuang. Misal kamu udah ngelakuin beribu-ribu kebaikan, tapi karena kesalahan kamu 1, 2, atau 3 kesalahan, dia langsung ngecap kamu jahat. Contohnya kayak, iya sih lo tuh baik, tapi lo tuh biarin gue gitu, lo nggak kejar-kejar gue maunya dikejar, gue maunya dibujuk gitu ya. Jadi dia langsung ngecap kamu jahat. Dia merasa, gue pikir-pikir lo tuh nggak baik banget sih, lo biarin gue kok gitu, lo sekarang cuek kok gitu. Jadi kebaikan lo selama ini kak, yang udah banyak banget kesabaran yang kamu lakukan ke dia, itu nggak diperhitungkan gitu ya. Jadi memang toksik gitu ya. Racun banget memang dianya, atau lingkungan dia ya yang seperti itu. Dan apa ya, sebenarnya sedih ya.
Apalagi kalau kamu ya yang udah welcome ke kehidupan kamu selanjutnya, welcome ke orang lain mungkin, kamu punya kehidupan baru sekarang, ya tetap aja dia merasa kayak lo tuh jahat banget gitu. Lo nggak kayak dulu lagi, lo nggak berjuang, lo nggak inisiatif, lo nggak kejar-kejar gue, lo kok nggak bujuk gue sih, lo kok nggak nyariin gue sih. Nah, dia gitu berharap ya gimana ya supaya lo tuh tetap lebih capek daripada gue. Dia kayak gitu. Jadi serba salah sih menghadapi orang ini ya. Bahkan kalian yang mungkin udah lama banget ya nggak ketemu conclusionnya, nggak ketemu solusinya menghadapi dia, ya udahlah, Tuhan tahu kok ya, semesta tahu memberikan keadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi beberapa kalian yang ngerasa serba salah, ngerasa kayak ya aku cuek tuh, aku biarin kamu karena aku pengen kamu sadar gitu. Mungkin kamu ada yang ngerasa gitu ya. Kamu kayak ngerasa ya gue biarin lo, gue lepasin lo, gue cuek ya. Kan karena lo yang kayak nggak ngehargain gue. Ya udah, gue ngerasa udah nyerah gitu. Kesabaran kan ada batasnya, secara manusiawi gitu. Terus ya bisa aja kamu sama yang lain, punya kehidupan yang lain. Dianya ngerasa jealous ya. Dia ngerasa kayak ya gak suka lah gitu. Oh ternyata lo tuh cuek, oh ternyata lo tuh udah fokus sama hidup lo yang sekarang, lo udah sama yang lain. Ah lo sama aja, lo jahat gitu. Jadi kebaikan kamu selama ini tuh kemana? Masa nggak dihitung? Masa nggak di ini gitu ya? Nggak dipertimbangkan. Jadi kita tuh menilai seseorang, cobalah lebih kayak balance ya, seimbang gitu. Jangan karena satu atau dua kesalahan aja kita melupakan 1000 kebaikan dia. Nah itu mungkin mindset yang belum dia punya gitu. Jadi dia merasa ya udah lo sama aja buruknya, lo tetap jahat di mata gue. Dia ngerasa gitu kak. Tuh makanya ya dia biarin aja kamu gitu. Ya udah gue bodo amat sih. Kalau lo nggak mau sama gue ya udah gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, dia kenapa sih nuntut sebanyak itu? Dia kenapa sih menuntut kamu harus ini itu? Emang udah seperti apa sih perjuangan dia ke kamu selama ini? Kayaknya bisa dihitung pakai jari gitu. Kalau dilihat-lihat kan, emang udah kayak gimana dia ngejar kamu? Emang udah kayak gimana dia ngemis-ngemis ke kamu? Seperti kamu yang mungkin pernah ngemis ke dia. Gitu, sedih sih. So ya, ya mungkin udah ke-trigger sama keadaan, udah banyak ngerasain kegagalan, ngerasain mentalnya sering gak sehat selama ini, kesehatan maupun keuangan maupun situasi dia gak bahagia. Ya setelah udah banyak toxic yang dia rasakan selama ini, atau ya semakin dia keras sama pemikirannya, semakin dia hancur, disitulah dia baru kayak ngerasa apa yang salah sama gue ya gitu, apa yang harus diperbaiki dalam diri gue ya gitu. Karena untuk melakukan perubahan itu kan sebenarnya kita nggak bisa menuntut orang lain. Kita bisa berubah kalau ada niat dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika Tuhan dan semesta membuat mindset dia berubah, pola pikirnya menjadi terbuka, dia baru kayak nyadar, oh iya gitu. Itu sih. Tapi ya mungkin beberapa dari kalian dealing sama dia yang dia belum bisa gitu benar-benar kembali ke kamu. Karena ya dia harus nyelesain karma-karma dia yang banyak ini. Karena ini ada roda karma dia, siklus karma dia yang banyak banget. Ibarat kayak dia udah biarin hidup dia toxic gitu-gitu aja tanpa melakukan perubahan, ya otomatis dia harus menyelesaikan semuanya. Baru dia bisa menuju gerbang spiritual, gerbang kebahagiaan gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Hehe. Ini ada kartu di Emperor ya. 5 of Chalices, 4 of Pentacles, 2 of Wands, King of Swords,
Five of Pentacles, Justice. Nah, orang ini ya, sebenarnya dia bakalan buat planning ke kamu, bakalan bikin rencana ke kamu, karena energi dia tuh mengarah ke kamu sih. Setelah ada banyak penyesalan, banyak kesedihan, mental yang semakin gak sehat, ya saat itu dia merasa, aku butuh nih seseorang yang benar-benar tulus, yang benar-benar peduli sama aku, dan aku tuh ngerasa kamu orangnya. Dia juga kadang bingung ya, kenapa gue udah kesana kemarin nih, gue udah jalanin hidup gue udah ngejalanin hidup selama ini, tapi kok pikiran gue nih selalu mengarah sama lo gitu. Ya kadang dia merasa, kayaknya lo yang belum lupa, lo belum move on ya dari gue, lo belum rela ya. Kadang dia mikir, kadang dia netting juga, negative thinking, kamu bikin magic lah, gini lah gitu, padahal kamu gak ada ngelakuin apa-apa. Tapi ya itu ya, mungkin ketika dia berdoa dia dapat ilham, ketika dia sujud berdoa Tuhan ngasih gambaran, petunjuk gitu, dan wajah kamu yang terlihat pada saat dia berdoa. Seperti kayak ya Tuhan mengingatkan kamu, Tuhan itu kayak mengingatkan sosok seperti kamu untuk dia, dan dia langsung merasa aja hati kecilnya tersentuh ya gitu buat mencari kamu. Jadi orang ini tuh kalau nggak banyak tantangan, nggak banyak rintangan, dia langsung nih cari kamu. Kalau bisa dimulai dari sekarang gitu. Tapi kan ya gitu, banyak tantangan rintangannya, nggak semudah itu kan, Markona. Jadi ya beberapa dari mereka belum siap memang secara mental, emosional, takut nanti kalau nggak sesuai ekspektasi gimana ya, kalau gue hubungin lo ngerespon nggak ya, terus respon lo tuh bagus nggak sih gitu, atau lo marah sama gue orangnya ya takut ya, khawatir. Ada juga yang kayak masih cuma bisa lihat-lihat kamu di media sosial, lihat perkembangan hidup kamu, hanya gitu aja. Ini beberapa kalian kan ada yang ngeblok ya, ada yang diblok, ada yang hapus kontak, hapus akun, ganti nomor, ganti akun atau apa ya. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir udah sulit lah terhubung gitu lewat media sosial. Tapi orang ini punya cara kok ya untuk tetap memantau kamu. Entah cari tahu kamu dari yang lain atau cari tahu kamu dari media sosial kamu. Kamu nggak update juga dia tetap mantau kamu. Gitu. Dia ini juga ya melihat kamu sedetail-detailnya sih. Kalian yang ngerasa kayak orang ini nggak nyimpen nomor kamu lagi lah, atau nggak tahu akun kamu, ya itu menurut kamu aja sih. Karena aku lihat dia tahu nomor HP kamu, dia tahu akun kamu yang mana. Istilahnya ya belum dihapus banget lah. Misal ya dia nyimpan kontak kamu tuh di catatan dia, atau ya dia punya nomor lain, HP lain, nyimpan nomor kamu, akun kamu gitu. Jadi dia tetap mantau kamu online gak ya. Terus kalau kamu tiba-tiba online, dia tuh happy, seneng banget. Oh my god, lo online nih. Nah, seneng banget, masa enggak? Dia ngerasa lo masih hidup ya, aduh gue kangen nih mau ngechat, tapi gimana ya, gue nggak sanggup gitu. Ada juga yang kayak ya dia lihat-lihat aja, terakhir dilihat kontak kamu tuh jam berapa, lasinnya jam berapa, terus ya kalau ada lingkaran story kamu muncul langsung happy, langsung seneng, meskipun kalian nggak berteman ya. Jadi kalau kamu kayak bikin story atau status, dia langsung mikir, mana nih akun palsu gue harus kepoin lo nih. Gitu, beberapa dia seperti itu. Atau ya apa aja kegiatan kamu di sosmed, dia selalu mantau kamu. Ini orangnya kepo banget sih sebenarnya. Setelah dia merasa menyesal, merasa bersalah, merasa toxic dia itu nggak ada faedahnya, gengsinya nggak ada faedahnya ya, saat itu dia merasa kayak ya
lo yang paling gue inginin gitu sekarang. Dia merasa aku pengen kamu banget gitu loh. Itu Kak. Jadi kalau kamu lihat dia tuh, atau kamu ngerasa dia ada yang lain, punya hidupan yang lain, tetap aja dia kayak pengen mencari kamu gitu. Tapi beberapa dari mereka ini kan nggak bisa langsung terjun aja ke tempat kamu, nggak bisa langsung kontak kamu gitu aja. Ada di antara mereka ini yang memang harus mikir dulu strategi apa, seperti apa. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, kan tinggal kirim pesan aja ke kamu. Apalagi kalau kamu online gitu. Apalagi kalau kamu aktif. Tinggal enter, kirim gitu kan. Tapi dia nggak mau. Kalau ada orang lain tuh kayak gimana juga ya. Kalau ada orang lain dia kayaknya diawasin. Terus kalau ini vice versa, dia nggak enakan sama kamu, ada orang lain. Tapi kadang dia netting juga ya, negative thinking, kayak lo tuh online jam segini ngapain, lo ngechat sama siapa gitu, apa lo memang lagi ada kerjaan gitu. Tapi kalau kamu nggak online, dia kecarian ya gitu, dia kecarian, dia ngerasa kamu sama yang lain ya. Ini entah dia kepo dari nomornya yang lain ya, kan bisa ngelihat kamu online atau enggak gitu. Dia kalau ternyata ngelihat kamu tidak online, langsung berpikir negatif. Jangan-jangan kamu lagi happy-happy ya sama yang lain. Ini jam segini kamu nggak online, kamu udah bobo ya. Kamu ngapain aja? Kamu lagi enak-enak ya sama yang lain. Padahal kamu lagi tidur. Gitu sih. Ini orangnya netting memang, negative thinking. Oke. Okay, bring love into the situation. Yeah. Don't let your past hold you back. A fiery climax approach. Nothing will come of this situation. It's time to release negativity. The end of a toxic cycle approach. Oke, ini yang kuat ada Capricorn, Aquarius, Aries, Scorpio, Sagittarius, Leo, Cancer, Taurus, Pisces, Cancer. Oke. Jadi gini sih, kalau rencana dia tuh ya, selain dia memantau kayak gitu, buat planning ke kamu selanjutnya, ya dia kan harus menyusun secara detail sih. Ini beberapa kalian ada sama orang yang terlalu pemikir, jadi harus 1000 kali berpikir untuk mengambil resiko. Misal ya, untuk bersama kamu, dia harus kalahkan egonya. Jadi dia lagi melatih mentalnya gitu, melatih amarahnya itu supaya jangan mudah meledak-meledak. Dia belajar untuk bertutur kata yang lebih lembut, tidak keras, tidak kasar dengan pemikirannya. Dia lagi melatih itu, aku lihat. Apalagi kalau di pandemi sekarang kan, dia sebenarnya udah nggak terlalu sering bertemu orang-orang, jadi bisalah introspeksi diri. Dan aku rasa dia juga pengen belajar gini, bagaimana supaya bisa ngomong dari hati ke hati sama kamu, karena banyak banget yang mau dia sampaikan ya. Misal kayak, ya aku tuh sebelum-sebelumnya belum stabil nih emosional aku gitu. Aku pada saat itu masih kekanak-kanakan. Aku pada saat itu lebih memihak nih sama yang lain, sama teman, sama keluarga. Aku belum menjadi diri aku pada saat itu. Dia bakalan bilang sama kamu ya. Tapi dia masih ya menyusun lah rencana gimana cara ngomongnya ke kamu. Terus dia bakalan
ngasih tahu juga ke kamu, aku kayak masih takut hubungi kamu selama ini karena aku takut kamu marah, kamu menolak, atau kamu nggak ngerespon. Aku takut kecewa gitu. Ini beberapa dari mereka ya mungkin bisa aja bakalan nunjukin ke kamu kalau hidup dia tuh dari dulu memang toksik ya. Dari masa lalunya mungkin, atau dari lingkungan temannya, keluarga, itu membentuk dia jadi orang yang negatif gitu. Jadi ya aku sih ngerasa mungkin dia akan banyakin ibadah juga ya, ibadah supaya ngebersihin energi negatif dia gitu, baru dia bisa ke kamu. Jadi orang ini bakalan membuat planning juga ya, hari ini mau ngedoain apa untuk kamu, besoknya mau berdoa tentang apa, lusa mau berdoa tentang apa, supaya satu persatu langkah dia itu diridoi, direstui oleh Yang Maha Kuasa gitu. Sampai ya nanti di ujung doa dia itu dia ngerti gitu dia harus seperti apa. Dan aku ngeliatnya dia lagi mikir sih, aku tuh harus ngambil keputusan, aku harus memilih nih, aku milih kamu atau yang lain, aku milih bertahan sama dia atau aku ke kamu, aku lepasin orang-orang toksik atau ke kamu gitu. Ya endingnya dia akan mencari kamu. Dia merasa ya sampai kapan juga ya gini-gini terus, gue sebenarnya nggak bahagia sama yang lain, gue nggak bahagia dengerin omongan orang, kata-kata orang, pengaruh orang, gue harus kejar kebahagiaan gue, dan kebahagiaan gue itu sama lo gitu. Jadi ya gitu sih ya, ini spiritual banget energinya. Jadi bisa saja dia mengikuti vibrasi kamu. Dia harus ngerasain bagaimana ditempa sama kehidupan yang pahit ini. Dia ditempa untuk keluar dari zona nyamannya, ngerilis energi toksiknya, terus dia mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, bermeditasi, berafirmasi, itu yang dia lakukan gitu. Sampai ya dia ini ada di tahap yang memang mau gak mau harus mencari kamu gitu. Mungkin apa ya, tahapnya ini lama banget. Aku rasa nggak hitungan bulan ya, bakalan bertahun-tahun. Seperti kayak ya dia harus mempelajari dulu nih situasi kenapa kayak gini. Terus kalau ada pihak lain itu gimana? Di sisi lain dia tuh kuat banget nih perasaannya sama kamu. Ya dia doain kamu gitu. Dia minta terus petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang kamu bukan jodohku, ya aku pengen diberikan keikhlasan untuk merelakan kamu. Tapi kalau aku masih ingat sama kamu, ya aku pengen dikasih petunjuk lagi supaya bisa ke kamu, supaya bisa datang ke kamu. Nah dia kayak gitu. Jadi petunjuk-petunjuk yang dia terima itu banyak kan tentang kamu sih. Berusaha melupa tapi keingat kamu lagi, berusaha nggak mau stalking tapi stalking kamu lagi, berusaha nggak cari kamu di sosmed tapi cari kamu lagi, kayak gitu. So ya dia mikir sih, mungkin aku harus bergerak lah gitu. Setidaknya aku ngasih tahu nih isi hati aku, setidaknya ya supaya aku lancar menjalani hidup ini, ya aku harus menebus kesalahan kayaknya sama kamu. Kayaknya kamu orang yang pernah aku zolimi selama ini, yang pernah aku sakitin. Ya aku pengen sih kita ngobrol, silaturahmi, terus ya gue pengen minta maaf juga gitu. Gue mau nebus kesalahan gue. Ya aku rasa ada sih rencana dia seperti itu. Apalagi kalau kamu memang udah bahagia sama hidup kamu, dia mau sebenarnya ikhlasin kamu. Tapi setidaknya mungkin sebelum kamu melangkah ke depan, dia mau ngomong dulu sama kamu gitu. Jadi orang ini gak peduli sih nanti situasinya seperti apa, mau kamu sama yang lain, mau kamu punya kehidupan yang lain, tetap aja dia kayak merasa kita tuh harus bicara gitu. Gue seperti kayak punya kewajiban untuk minta maaf sama lo. Gue ngerasa gue harus nebus kesalahan supaya hidup gue selanjutnya lancar, jaya gitu. Oke?
Ya, itu dulu lah. Sekarang kita lihat hurufnya ya, biar tahu nih orangnya siapa. Bisa huruf dia, huruf di nama dia atau di nama kamu. Ada S ya, S. Ada V, V, R, I, G, U, L, F, jatuh. Sebentar. Udah sampai mana tadi ya? Oke, L udah tadi. L. Ini F tadi ya. F, K, J, W, A, T, X. Nah, X nih ya. Ini udah lama orangnya. Nggak baru banget. Bukan kemarin sore ya. X itu udah lama. Ada P, ada M, H, D, O, Y. Oke. Itu sih ya. Jadi sampai di sini dulu. Next kita lanjut lagi. Ini mungkin beberapa aja yang cocok ya. Bisa kebalik-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.